Halo, perkenalkan nama saya Faris Nazirah. Saya dari kelas D3 IF 4402. Saya akan menjelaskan tentang insertion sort. Apa sih insertion sort itu? Insertion sort itu adalah sebuah algoritma pengurutan yang membandingkan dua elemen data pertama, lalu diurutkan, dan mengecek elemen data berikutnya satu persatu dan membandingkannya lagi dengan elemen data yang telah diurutkan. Insertion sort bertujuan untuk mengurutkan seluruh array dari kiri ke kanan. Contoh sederhana dari insertion sort itu adalah ketika kita mau mengurutkan kartu remi. Contohnya seperti ini. Nah, misalkan kita punya kartu remi di dua tangan kita yang belum terurut. Nah, kita ingin mengurutkan nih. Yang pasti kita lakukan, yang pertama kali, dua ini kita ambil dulu di tangan kita. Kita ambil dulu, kita pegang nih angka 2 ini, di kartu nomor 2 ini. Nah, karena kita ingin mengurutkan, karena dua ini tidak terurut, maka 7-nya kita pindahkan ke tangan kanan kita. Dan 2-nya kita pindahkan ke sebelum angka 3. Begitu contoh sederhananya. Nah, gimana misalkan kita punya array seperti ini. Dan masing-masing elemennya itu belum terurut, masih teracak. Nah, cara algoritma bekerja begini. Saya akan mulai. Asumsikan bahwa 6 atau elemen yang pertama ini asumsikan dia sudah tetap gitu. Ditetapkan dulu. Lalu kita cek angka setelahnya, yaitu 22. Sebelah kanan lah saya sebutnya. Karena ini bentuknya vertikal, jadi ke bawah. Atau ke kanan, jadi sama saja sebenarnya. Nah, 22 ini dia kita cek apakah 22 lebih besar angkanya atau lebih kecil dari array sebelah kirinya atau yang atasnya. Atau yang sebelumnya lah. Nah, karena 22 ini lebih besar dari 6, maka dia tidak terjadi pertukaran. Nah, baru setelahnya yang angka 2. Karena 6 dan 22 ini kita untuk sementara kita asumsikan sudah fix seperti itu, sudah tetap lah, sudah terindeks seperti itu. Tapi kita cek dulu yang array sebelah kanannya yang setelahnya, yaitu 2. Apakah dia lebih kecil atau lebih besar gitu dari yang sebelumnya? Karena 2 lebih kecil, masih lebih kecil dari 6 dan 22, maka 2 ini kita ambil value-nya, lalu tempat 2 yang kosong ini diisi dengan array yang sebelumnya. Begini. Nah, jadi tempat, misalkan karena 2 tadi diambil, anggap di sini kosong. Begitu. Jadi dia akan diisi oleh 22, dan 22 ini kosong akan diisi oleh 6. 6 yang kosong ini akan diisi oleh 2 yang tadi. Dia akan bertukar tempat sampai dia nilai paling kecil di sebelah array yang ke sebelah kiri begitu. Lalu kita cek lagi yang 10 ini. Apakah 10 nilainya lebih kecil atau lebih besar dari array yang sebelumnya? Karena dia lebih kecil dari 22, maka ditukar. Tapi dia masih lebih besar dari 2 dan 6. Maka dia berhenti di setelah 6. Begitu juga halnya 8, 7, 100, dan 1. Begitu terus ya, sampai array-nya terurut. Karena 7 lebih kecil dari 22, 10, dan 8, dia akan ditukar sampai 6. Sampai setelah 6. Karena di sini 100 masih lebih besar dari array sebelumnya, dia akan tetap untuk sementara. Lalu dicek yang terakhir, elemen terakhir yaitu 1. Karena 1 masih lebih kecil dari array sebelumnya, sampai 2 sini, maka 1 ini bertukar sampai dia menjadi yang paling kiri dan menjadi paling kecil. Nah, di iterasi ke-8 ini, semuanya sudah terurut, maka insertion sort selesai. Nah, dari sini kita bisa membuat pseudocode-nya.
Nah, dari pseudocode yang ini, kita buat insertion sort berbentuk array dengan jumlah demikian, jumlah n, jumlah arraynya jumlah n. Lalu kita buat looping di sini for i mulai dari 1 sampai n-1. Ada value, ada hold. Nah, value ini sama dengan, yaitu indeks 1 misalkan. Dari array-nya indeksnya ini. Nah, jadi misalkan 8 deh. Kita ambil contoh 8. Ini kan indeks 0, 1, 2, 3, 4. Nah, 8 ini ingin kita ambil. Nah, 8 ini dia masuk ke tempatnya value. Jadi 8 ini disimpan sementara untuk value. Nah, 8 ini, karena 8 ini diambil oleh value, dia akan menghasilkan hole atau lubang di sini. Hole sama dengan indeks. Nah, 8 ini akan tempat 8 ini, array di 8 ini, indeks di sini akan menjadi hole. Nah, while hole-nya lebih dari 0 dan array hole minus 1 sama dengan lebih besar dari value-nya, maka 10-nya akan mengisi hole tersebut. Indeks hole akan diisi oleh array hole minus 1, yaitu 10 akan ke sini. Maka hole menjadi hole minus 1. Nah, yang array hole tadi akan diisi value. Sama juga seperti misalkan array hole minus 2, minus 1 atau minus 2. Tergantung. Nah, karena di sini dia saat 10 pindah juga ke hole, dan dia menghasilkan hole baru, maka hole yang di sini akan diisi oleh value-nya tersebut. Begitulah pseudocode-nya. Nah, karena kesimpulannya adalah array insertion sort ini kelihatannya seperti mudah begitu. Bisa kita lihat itu sederhana sekali, cuma yang pertama kali adalah mengasumsikan. Untuk elemen pertama kita asumsikan sudah paling besar paling kecil, seperti itu. Misalkan kita asumsikan sudah fix, lalu hanya mengecek setelahnya apakah lebih besar atau lebih kecil. Terus jika memang lebih besar atau lebih kecil hanya ditukar-tukar, ya sederhana lah. Itu kelebihan dari insertion sort. Namun insertion sort juga memiliki kekurangan. Nah, kekurangan dari insertion sort ini, dia ini tidak cocok untuk jumlah array yang sangat banyak. Karena dia akan memakan waktu. Karena bisa disimpulkan misalkan dari pseudocode tersebut. Bisa diambil kesimpulan, operasi dari insertion sort ini dinilai agak kurang efektif dan banyak operasinya. Karena jika di sini ada hole, ini diisi sebelumnya, lalu ada hole lagi, begitu, agak kurang efektif. Apalagi jika digunakan di array yang banyak, sudah memakan waktu, operasinya agak untuk array yang belum terurut, operasinya agak banyak, sangat tidak cocok untuk elemen yang lebih banyak, untuk array yang lebih banyak. Gitu. Jadi kekurangan dari insertion sort dapat disimpulkan memakan banyak waktu, untuk array yang jumlahnya banyak juga tidak cocok, dan operasinya juga kurang efektif. Nah, itulah insertion sort yang dapat saya jelaskan. Semoga bermanfaat. Terima kasih.